captain speaking with just a little flight information. Get ready and enjoy your flight with the LC Podcast. Halo, selamat datang teman-teman. Kembali lagi di DLC Podcast by Finity Media. Bersama Adrian dan gue Mozia, Flying High in Gaming with Style. Yo, ini kita ngelanjutin lagi obrolan yang tadi ya di episode 3, sekarang di episode keempat. Masih bersama Lisa Kyoichi juga. Hai, what's up? Hai, halo. Nah, tadi kan kita udah bahas secara general ya dan secara mendetail juga apa sih dunia cosplay itu ke masyarakat dan viewers sobat-sobat Finity. Nah, untuk spesial episode kali ini gue pengen tahu nih dari Lisa juga gimana sih, ini kan juga lagi masa pandemi nih. Untuk teman-teman cosplayer pastinya juga punya tantangan tersendiri dong ya kan, event-event offline pada nggak ada. Terus gimana nih cara untuk lo pada survive gitu Lis, apa teman-teman lo itu ada cara-cara apa nih yang bisa kita tiru mungkin untuk masyarakat dan viewers juga? Kalau kita sebagai cosplayer sih paling mainly ke ini ya. Karena nggak ada event, kita mungkin lebih ke foto di studio aja, dan di studionya yang kayak studio-studio kecil-kecil gitu. Jadi nggak terlalu banyak orang, atau nggak cosplay di rumah doang gitu. Kalau gue biasanya suka ngundang temen, tapi temennya yang benar-benar udah kenal banget, jadi nggak sembarang orang yang I see. berbahaya gitu maksudnya, atau riskan gitu. Untuk main ke rumah, habis itu kita kayak foto-foto bareng, kayak kostes bareng, dan banyak cosplayer yang kayak gitu juga sih, kayak untuk sedikit mengobati rindu gitu. Dan karena sekarang lagi masa pandemi juga, banyak band-band atau singer-singer dari Jepang juga yang ngadain konser online, dan biasanya kita suka mabar gitu kan, nonton bareng. Kok mabar sih? Nobar main bareng. Bener-bener suka nobar gitu, kayak kita taruh di laptop terus di sambungin ke TV, nanti kayak nonton waktu itu ada Miku Expo. Miku Expo. Terus ada Wanna K-Rock. Iya, ada Wanna K-Rock juga sempat nonton. Terus habis itu ada apa lagi ya? Oh, dari Indonesia juga sebenarnya mereka tuh biasanya ada kayak Orutaku. Tahu nggak Orutaku? Tahu. Iya. Orutaku itu juga mereka waktu itu sempat live di Twitch karena emang nggak bisa bikin event gitu kan. Sayang banget. Tapi itu rame yang nonton di Twitch. Rame banget. Ada sekitar yang dari Indo 300-an. Lumayan Rame. Kalau event offline-nya aja tuh ini ya bisa sampai keluar gitu kan, kayak dari keluar gedung gitu. Emang bener-bener ramai banget, soalnya kapan lagi gitu kan ada event yang khusus orang dewasa, yang ada minuman juga khusus gitu. Karena ini emang sedikit 21 plus karena iya, jadi ini kayak apa ya, konsepnya adalah dugem wibu gitu. Iya, lagunya itu lagu-lagu wibu, tapi dijadiin dugem gitu kan. Kan di pandemi ini pas 2020 kan pasti pada istilahnya kan awal-awal tahun 2020 kita masih berpikir bahwa ya udah it's kayak biasa aja kayak tahun kemarin, mau ada pandeminya kan yang kita tahu kayak sedikit-sedikit gitu kan. Oh, di China ya udah gitu kan, berarti event cosplay sudah di plan. Terus kan akhirnya banyak yang cancel ya setahu gua di 2020. Nah, terus kan di 2021 nih tiba-tiba setelah absen bisa dibilang setahunan, tiba-tiba kan ada event cosplay lagi nih, walaupun masih dalam lingkup yang bisa dibilang kecil ya, punyanya Multi Toys nih. Nah, menurut lo itu apakah event kayak gini sebenarnya dinantikan gak sih sama pada saat itu ya sama anak-anak cosplay? Mungkin kan teman-teman lo gitu kan, itu ada event ini nih gitu. Sebenarnya gini, kalau dilihat dari eventnya sendiri, mungkin tujuannya adalah untuk jualan mainan, toys gitu. Fokusnya ke situ. Tapi dan again, karena orang mungkin udah lama banget gak ke event dan kangen ke event, mereka take this chance untuk cosplay di event juga, atau untuk cosplay di luar rumah lah istilahnya. Tapi dan again, it's quite a reckless behavior menurut gue, karena
lo jadi berkerumun. Gak mungkin kan kalau Iya, foto iya. distancing gitu kan. Iya, Kecuali iya, yang pasti, di foto pasti. emang cuman cosplayernya doang gitu kan. Kalau foto Unless yang bareng, masuk udah harus antigen dulu. tapi masalahnya ini di open space. Jadi Iya, dia di- kayak di mall gitu ya. Di Cubic Mall ya sebut Iya aja. mall, emang itu mall ya jatuhnya. Iya, Tapi kayak jatuhnya Cubic. space lah, space Iya. umum gitu. Jadi nggak mungkin kalau lo masuk harus dicolok dulu gitu kan, Hmm. karena emang itu bukan space yang private atau bukan space tertutup gitu. Jadi semua I orang see. bisa masuk, meskipun pakai masker. Menurut gua agak sedikit riskan dan nggak semuanya selalu pakai masker gitu loh. Ada yang kayak gue pengen selfie nih, gue buka dulu dari sepersecond, seperdetik dia buka masker itu, ada banyak hal yang bisa terjadi terhadap dia, dan ya untung-untung aja sih nggak ada yang terjadi ya. Tapi tetap aja menurut gue itu a huge risk untuk kalian yang pengen cosplay, kecuali emang cosplaynya yang memang benar-benar tertutup kayak pakai Kamen Rider, dan itu pun di dalamnya iya. dalamnya kayak ditutupin lagi pakai masker, itu pun aja masih riskan gitu kan. It's Gila. scary to think bahwa lu lebih mementingkan keinginan lu bermain daripada, atau keinginan lu bersenang-senang untuk cosplay di event daripada kesehatan orang lain dan kesehatan bersama gitu. Iya benar sih. Gue nggak kebayang sih tuh pengapnya kayak apa tuh kalau misalnya cosplayin Kamen Rider gitu kan. Terus pakai masker ya. Lu tau Iya. sendiri kan, Cubic tuh kan maksudnya mall terbuka gitu kan. Maksudnya Hmm. panasnya Tangerang gitu, halo. Dan pas gua ngomong ya kalau gua tuh datang eventnya yang Nah akhir ini tahun. nih yang reckless ini. Ini ketahuan, ketempean. Kan gua datang gitu kan, terus Ini yang bikin stok brand habis nih. oh enggak dong. Kan kebetulan emang gua lokasi belanja di situ dong, kan gua tinggal di BSD juga, jadi gua oke. belanja di supermarket di Cubic kan. Terus gua memang tahu juga salah satu jurinya bilang ya gue mau datang gini-gini mau ngobrol, ya udah gue datang dan emang crowded banget gitu. Gue pun sampai ragu Iya. banget buat masuk gitu kan, kayak wah ini serem banget gitu. Buat gue yang paling males banget kayak ketemu orang yang aduh apa sih lagi pandemi gini lo pasti nggak mau meresikokan gitu ya. Itu kan wah gila rame banget gitu. Ya jadi gue setuju banget sama yang dibilang Lisa sih sebenarnya. Iya. Ya kalau bisa nggak usah dulu adalah gitu kan. Karena kan mungkin gue nyambung sedikit ke ada satu berita dari Tempo. Ini kan dia ngomong kalau cosplayer itu kan udah saatnya kayak berpindah ke event online yang contohnya ada Indo Comic Con yang 2021 itu kan mereka ada cosplay acara cosplay yang online, ada Coswalk, terus ada Clash juga kan. Clash juga bikin online gitu. Dari situ lu pernah ada yang pernah lu ikutin gak sih Lis gitu? Dari dua event itu dulu deh paling, yang Clash atau yang ICC gitu kan. ICC juga ada cosplay competitionnya juga kan gitu. Enggak, gue gak ikut. Kenapa lu gak ikut akhirnya? Karena gue sekarang fokus ke bikin event sendiri. Oh, bikin event sendiri. Ini eventnya kalau nggak salah tadi yang udah di-mention juga di episode sebelumnya ya. Iya. Bisa di-share juga. lagi. Iya, bisa Oke. di-share lagi mungkin. Eventnya tuh sebenarnya online. Jadi kalau kalian pengen ikutan, ini bisa langsung ke websitenya showtime.co.id. Event ini tuh namanya Aurora 7 Cosplay Awards, dan kita itu hadiahnya totalnya 41 juta rupiah, dan benar-benar offline, offline lagi online. Tapi nanti di bulan September kita akan datengin untuk live stream bersama, dan yang pasti harus aman juga ya, tetap sesuai protokol kesehatan. Event hybrid lah ya jatuhnya ya. Iya. Half online, half offline gitu kan. Betul. Nah, daftarnya gimana sih? Mungkin lu bisa di-sharing juga dong buat teman-teman yang nonton gitu kan. Yoi, kalau mau registrasi bisa langsung ke showtime.co.id atau ke Instagramnya showtime.cos. Itu yang online nontonnya di mana itu? Yang online nanti kita akan live stream di beberapa platform, di Facebook sama di YouTube. Kita cross posting. Oke, mantap. Iya, dan eventnya ini tuh juga ada kategorinya, nggak cuma juara 1, 2, 3 gitu. Ya ada kategori low cost juga, ada kategori makeup juga. Jadi makeupnya itu boleh low cost. Kalau nggak salah platformnya di Facebook sama di YouTube. Oh, YouTube. Jadi kan kalau event cosplay online ini menurut lu, walaupun lo nggak ikut ya, mungkin lo bisa ngasih insight juga dari pandangan lo sebagai cosplayer yang udah cukup lama. Menurut lo apa sih susahnya dibandingkan susah dan gampangnya ya bagi cosplayer, dari sisi cosplayernya untuk event online ini gitu, kayak
untuk ikut lomba cosplay competition online. Seenggaknya nggak kena bully di keluar rumah, coy. Plus minusnya lah. Iya. Itu plus lah. Susahnya adalah untuk mungkin cari studio atau cari background yang tepat untuk fotonya gitu kan. Ya terberkatilah kalian yang bisa ngedit pakai laptop, pakai PC, tapi nggak semua cosplayer punya gitu kan. Kadang mereka cuma bermodalkan handphone, pakai tripod, pakai ring light, terus foto di kamar, diedit-edit, yang kayak gitu. Jadi bergantung ke kreativitas aja gitu. Tapi ada juga yang punya kesempatan untuk gue ada studio nih yang kebetulan kenal sama yang punya, jadi bisa pakai gitu kan. Karena pas pandemi gini juga untuk cari studio yang buka agak susah juga sih sebenarnya. Benar-benar. Dan Gitu. mahal sekarang. Betul, mahal karena mereka pasti ada protokol kesehatannya juga kan, harus dibersihin, harus ini, harus itu, jadi kita lebih mahal lagi gitu. Nah ini gue pengen langsung lanjut aja ke berita selanjutnya ya kan. Ini ada dari katadata.co.id nih ya, dari bantu penanganan COVID-19, cosplayer produksi APD pelindung wajah. Loh, dari kantor lu nggak niat produksi, Riz? Produksi APD gitu. Siapa tahu APD-nya ada jaket fotonya gitu. Temanya Naruto atau keren kan? APD hitam tapi Akatsuki gitu, merah-merah, ada awan merah. Keren sebenarnya, tapi high cost juga ya. Iya sih, bener juga. Really high cost. Iya. Kalau Tapi terus lucu apa sih tadi asli. pertanyaannya? Nah kira-kira di kantor lu nggak ada mau bikin gitu kah? Atau gimana deh tanggapan lu tentang berita itu? Kalau untuk gue sih malah ini ya, pengennya sih ngerangkul dari rumah gitu. Jadi nggak yang janganlah bagi-bagi, malah gue yang keluar, malah gue juga takut gitu. Kayak gitu. Jadi kalau gue emang lebih fokus dari online aja. Tapi then again it's a good thing for them untuk bisa melakukan sesuatu seperti itu, menggalang dana. Gue sempat sih juga menggalang dana. Waktu itu gue tuh emang suka hewan ya. Jadi kalau lagi pandemi itu kan banyak warung-warung yang tutup ya. Dan biasanya tuh kayak ada warung-warung tendaan gitu di dekat kosan gue, di mana kucing-kucing jalanan tuh benar-benar tergantung sama tempat-tempat kayak gitu kan. Dan ketika makanan dari sana ya? Iya, karena kalau nggak ada makanan sisa dari situ, mereka akan susah cari makan kan. Oh, iya. Biasanya kayak kalau pecel lele nih, wah orang nggak habis, pasti kucingnya ngambil dari situ gitu. Pasti ada tumpukan ikan yang emang sengaja sama dari bapaknya, tapi tergantung juga sih tempatnya. Nah terus gara-gara tempat-tempat kayak gitu gak buka, jadi gue sempat galang dana untuk ngasih makan stray cat gitu, kucing-kucing jalanan. Wah, dari ini nice move banget dari Lisa ya guys, kita perlu apresiasi dulu. Iya. Dan itu emang kayak gue cuman ngambil untung 10% buat balik modal doang. Terus 90%-nya gue beli masker. 90% itu kan 40%-nya gue beli masker, 50%-nya gue buat kucing-kucing jalan, 40% itu gue bagi masker ke abang-abang Gojek. Jadi dulu tuh di dekat kosan gue tuh ada Grab Kitchen kan. Jadi biasanya di situ tuh mereka suka mangkal, terus mepet-mepet banget, terus kayak nggak pakai masker, gue kayak stres sendiri gitu ngeliatnya. Ya udah akhirnya gue bagi-bagi di situ, terus gue tinggalin satu kotak, Mas, ntar kalau ada yang nggak pakai masker, tolong ya pakein deh. Gue gitu. Taunya dibawa pulang. Waduh. Enggak sih, biasanya karena emang gue sering lewat-lewat situ, gue cek-cekin gitu, gimana, masih ada nggak gitu. Kalau kurang saya ambil lagi gitu. Karena emang dekat kosan kan, jadi gue jalan kaki ke situ, gue cek-cek juga sekalian ngasih makan kucing gitu. Itu sih. Keren. Ini cukup bagus ya, ini jiwa sosialnya dari saudari Lisa ini teman-teman ya. Nih tapi Harus diikuti guys. harus diikuti banget, soalnya siapa lagi yang bantu kita kalau bukan orang lain, men? Betul. Tetangga sendiri kan, terus harus jiwa sosial harus Dan gede. hewan juga harus dibantu ya kan. Gitu. Selama pandemi nih, lo kalau aktivitas lo sebagai cosplayer tuh apa aja sih sekarang? Kalau gue sekarang sih paling sukanya ya itu tadi studio, foto studio, terus kayak paling upload di Facebook, di Instagram, mungkin ada jualan juga, ada jualan FS, jualan Polaroid. Bentar, gue nggak ngerti deh, maksudnya foto tuh ya, foto yang lo foto di studio tuh lo jual gitu nanti? Iya. Ya nyambung dengan pertanyaan gua, ya maksudnya kayak apakah hal tersebut bisa dilakukan
semua cosplayer gitu untuk maksudnya kan di episode sebelumnya lu ngomong kalau ya cosplayer nggak cuman gain duit kan, kenapa maksudnya kayak mereka cosplay nggak cuman berharap balik modal tapi ada happiness juga, tapi di masa pandemi yang mungkin bisa dibilang keuangan sulit gitu kan, tapi dia tetap pengen nge-funding cosplaynya dia gitu kan. Menurut lu sebagai cosplayer apakah cara lu itu bisa dilakukan oleh semua cosplayer gitu? If they want to, then why not? Semua menurut gue, lo kalau jualan itu nggak harus, gue buka-bukaan aja ya, nggak harus grafur gitu. Oke. Orang itu bisa, kalau lo buka traktir, buka Patreon, lo jualan tutorial makeup, lo mau jualan tutorial bikin pedang atau tutorial ini tutorial itu nggak benar-benar tergatekeep di situ doang gitu loh, nggak benar-benar cuman grafur doang. Lo bisa jualan FS kan, banyak yang jualan FS, cewek cowok banyak yang kayak gitu. Ada juga yang terima dari endorsan. Jadi kalau di pandemi ini memang kita harus dibikin kreatif ya, gimana apa yang bisa menghasilkan duit dan bisa tetap cosplay dan juga ada nilai estetiknya lah gitu. Nggak cuman jor-joran gue mau do this for money gitu. Tapi iya kalau yang cosplayer bagi yang followernya banyak, kalau yang dikit gimana tuh? Kalau yang followernya dikit pun masih ada kok. Kalau karakternya suka gitu kan pasti tetap ada yang beli. Maksudnya I'm saying this for myself juga karena gue suka banget ngelihat cosplayer, teman-teman cosplayer gue. Kalau ada karakternya gue suka nih, pasti gue ikutan beli gitu. Gue ikutan beli FS-nya, gue ikutan beli setnya gitu. Karena emang gue suka dan karena gue pengen support gitu. Jadi makanya komunitas cosplay ini bergantung sebagai satu komunitas, saling supportnya gitu gimana gitu. Oke, apalagi ya untuk cosplayer yang mungkin followers masih dikit bisa lah ya, yang penting harus ngikutin tren sekarang lah ya, maksudnya lagi ngetren apa sih sekarang, mungkin Genshin Impact atau anime apa gitu kan. Sekarang. Banyak juga yang punya modal gitu kan, wah gue punya kostum banyak banget nih, gue rentalin aja lah biasanya. Oh gitu. Oh iya, banyak sekarang yang buka rental cosplay, jadi kayak sehari cuman 200.000, 100.000, 3 hari, tapi itu dihitung dari tanggal sampai tanggal dikirim gitu. Jadi kan bisa 3 hari kan. Jadi kayak orang kalau mau foto-foto di kamar cuman nggak ke event, cuman sekedar pose-pose doang, lucu-lucuan doang, kayak gitu disewain dan ya bisa jadi penghasilan juga gitu. Betul. Ya betul. Apalagi gue join salah satu grup Facebook ya kan yang isinya jualan dan ini kostum cosplay gitu kan. Emang banyak ya yang mulai lebih apa ya, kayak kalau dulu kan jualan oke lah banyak, kalau sewa dulu kayaknya kan masih dikit ya, dikit banget iya kan. Kalau sekarang gue lihat sekarang kayak udah bahkan di Instagram ada yang gede sewa kayak kostum, biasanya Mobile Legends sih ya yang banyak itu ya gitu kan, banyak yang Mobile Legends disewain gitu. Tapi lo pernah kepikiran nggak, gue barusan kepikiran aja sih, kayak lu cosplayer nih, jadi misalnya ada orang gue pengen dong lu cosplayin ini, gue bayar deh gitu. Lu ada yang pernah gitu gak? Ada. Oh iya. Ada banget malah. Ada sempat beberapa kali gue di quote unquote mintain gitu kan. Lu request lah, katakanlah request. Lu cosplay ini dong, lu kayak cocok banget mukanya gitu. Nanti gue bayarin kostumnya, wignya segala macamnya sama footset-nya gitu kan. Terus gue kayak oh iya, sure, why not gitu. Tapi ternyata karakternya dari karakter game dan gamenya gak pernah gue mainin gitu. Jadi gue kayak bilang, gue coba lihat dulu ya karakternya kayak apa biar gue tahu gitu. Baru gue mau bikin kostumnya. Dan terus waktu itu juga sempet ada yang request, Kak nanti tema ini pakai kostum ini, tapi aku maunya ada pose yang begini gitu, dia kasih foto referensi gitu kan. Oke. Lu berani bayar berapa? Aku bayarin ininya deh Kak. Oh ya gitu. Jadi saya kepo fotonya kayak apa ya? Biasanya sih yang begitu gitu. Yang begitu. Biasanya sih grafur. Tapi kalau yang pertama tadi yang karakter game tadi dia nggak grafur sih. Ya soalnya kalau ya mungkin gue tanggapin dikit dari yang lu bilang karakter game tadi, susah juga kalau lu nggak kenal karakternya kan. Intinya nggak dapet ya feeling sebagai
kan karena bisa dibilang cosplay itu kan menghidupkan karakter animasi kan. Betul. Di awal kan gitu. Oh, berarti bisa dibilang cosplay itu kayak aktor gitu, kayak aktor gitu. Jadi benar-benar mendalami. Bisa dibilang gitu. Mendalami banget. Apa? Iya, aktor dan aktris. Iya. Ya kan maksudnya bisa dibilang ya itu kayak gue pengen banget nih punya apa ya, kayak gue pengen ketemu sama ini nih, ada nggak yang cosplay, terus ternyata kalau dia nggak tahu gerakan signature move-nya gitu kan, itu bisa diprotes. Betul, protes, demo Dan Krusty Krab unfair. Apalagi ya kalau di masa pandemi gini kan semua online, berarti kalau lu misalkan lu sebagai cosplayer, kalau lu nggak ngerti posenya, terus lu main photoshoot aja, wah itu ya pasti bisa tahu lah ya, banyak pasti drama ya. Biasa. Kadang yang sesuai aja tetap ada dramanya. Wajar. Selalu ada kurangnya lah di mata netizen deh gak? Betul. Apa mau secakep Pevita Pierce, mau secakep Lucinta Luna juga. Waduh. Ya kalau mulut netizen berkata lain, apa mau dikata? Iya betul. Nah balik lagi mungkin kalau soal cosplay di masa pandemi, menurut lo selain event online yang kayak cosplay competition gitu-gitu, ada nggak sih event yang menurut lo bisa dibuat untuk cosplayer bisa istilahnya ikut gitu? Iya, ikut mengekspresikan diri kan. Kalau kompetisi kan kadang nggak semua orang mau ikut kan, kayak aduh gue nggak pede nih, gue follower gue nggak ada, gue kayaknya nggak menang deh gitu. Nah menurut lo ada nggak sih kayak event yang bisa diikuti oleh banyak cosplayer tanpa harus malu gitu, tapi online gitu, atau di masa pandemi kayak gini gitu? Diikuti cosplay tanpa malu. Jadi event ini tujuannya apa? Ya kayak buat gathering for fun, tapi lu kayak gimana ya? Gue juga bingung sih gitu. Pokoknya intinya adalah nggak kompetisi sih. Gitu ya kayak event-event biasa aja gitu. Nggak usah event lah, mungkin ada nggak sih community gathering tapi lo kayak sambil cosplay gitu lah. Kalau for now sih gue rasa untuk yang gathering kayak gitu enggak ya, tapi kalau live streaming, seumpamanya orang ada live streaming terus dia kayak ngajarin kayak kelas gitu, kayak apa sih kalau di sini sekarang kayak ada pembicaranya gitu. Webinar. Jadi kalau webinar cosplay itu ada sih kebetulan. Gue sempat lihat juga ada di channel Discord yang gue sempat ikutin. Mereka tuh suka bikin webinar gitu khusus untuk cosplay. Oh ya gila, keren. Baru tahu nih gue yang kayak gitu tuh. Iya. Gue biasanya lihat cuma ya event online kayak cosplay competition gitu. Tapi di situ juga malah jadi kelihatan gitu. Emang ada yang mau berbagi ilmu, ada yang pelit banget sama ilmu gitu kan. Oh gitu. Jadi mungkin apa ya? Kelihatan aslinya. Mungkin maksudnya biar nggak ada kompetitor lainnya. Iya, padahal menurut gue gini, kalau menurut gue itu bukan masalah kompetitor gitu ya, kompetisi seperti itu, karena orang pasti akan ada beda signaturnya gitu kan. Yang jago banget udah tua dan udah nggak bisa ikut lomba lagi, udah punya kehidupan adult life sendiri. Nanti yang belakang nggak dapat wejangan gitu loh istilahnya. Menurut gue sayang aja. Jadi nggak ada regenerasinya aja untuk cosplayer ya. Karena dari gua cosplay dari gua umur 13 tahun, 12 tahun aja tuh sekarang gua 22 ya. Iya. Sekarang gua 22 dan berarti 10 tahun gua cosplay anjir. Wow. Hampir berarti ya. Iya, hampir 10 tahun. Hampir mau satu dekade. Tapi kalau gue boleh tanya, komunitas cosplay itu toxic gak kayak publik Mobile Legends gitu kalau mereka? Gimana Lisa? Oh my god. Kalau menurut gue sih tergantung region ya. Hah? Tergantung region? Iya, tergantung region. Gini, gue itu orangnya suka pindah-pindahan, gue nomaden gitu. Dan gue emang hobi banget untuk kayak gue sebulan di sini, gue 2 bulan di sini, gue setahun di sini gitu kan. Dan udah banyak yang komunitas yang gue rasain gitu. Menurut gue untuk di ibu kota banyak juga yang saling membantu dan banyak juga yang sombong. Ada senioritasnya, ada kadang kayak gitu, ada yang kayak gue bilang tadi nggak mau bagi ilmu gitu ada. Tapi kalau untuk di kota-kota kecil kebanyakan mereka
saling ngerangkul sih. Emang senioritas itu kayak gimana? Misalnya kalian punya satu idol yang sama gitu. Karena gue senior, lu yang lain deh, gue yang ini gitu. Apa gimana? Bisa jadi seperti itu. Ada juga yang kayak salty gitu loh. Wah, ini pasti dia menang karena dia senior. Pasti dia menang karena dia kenal sama juri. iya. Pasti. Pokoknya semuanya pasti. Padahal nggak nyari tahu dulu gitu kan. I see. Tapi gue penasaran deh, untuk penilaian juri event cosplay gitu gimana sih? Maksudnya kan itu subjektivitas banget dong. Iya bener. Penilaian, karena gue pernah jadi juri juga. Penilaian itu emang ada beberapa faktor ya. Dari kostumnya, dari pendalaman karakternya juga, terus dari makeup, dan juga dari performance-nya. Apakah dia terlihat grogi atau enggak gitu. Jadi mainly ke situ, dan ntar dari situ kita akan ngasih nilai. Dan biasanya juri itu kan ada ganjil ya. Jadi ganjil, nah ntar dari situ kita akan diskusikan which is which, yang mana yang bagus, yang mana yang ini gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah, kalau itu kan kalau offline event lah ya, berarti kan ada perform segala macam. Nah, menurut lo, gue nggak tahu lo pernah ngejuri di online event apa enggak. Nah, kalau menurut lo kesulitan atau perbedaannya untuk menilai yang online tuh gimana? Kalau yang online ini gue berdasarkan ini gue sendiri aja ya, berdasarkan event gue sendiri aja. Boleh. Kalau menurut gue untuk yang online ini kan kita berdasarkan foto, berdasarkan video, dan juga mungkin ada sedikit likability-nya gitu. Gimana cara dia engage dengan para orang yang ngedukung dia gitu. Karena gue nggak mau promote bad attitude lah gitu loh. Gue pengen orang yang menang ini juga menunjukkan bahwa cosplay is not a bad thing gitu. Terus dari situ kalau di tempat gue itu nanti kan akan ada offline-nya. Nanti dari offline mereka akan kita kasih stage buat coswalk, dan nanti sebelum offline mereka akan kita kasih waktu untuk bikin video introduction on why should you win gitu loh. Kenapa lo harus menang gitu. Jadi dari situ gue akan nilai juga dari coswalk-nya. Nanti baru di hari H akan kita umumkan gitu. Oke, Adrian, mungkin ada tambahan nih pertanyaan-pertanyaan untuk Lisa lagi di masa pandemi untuk cosplayer? Cukup sih sebenarnya, ini udah sangat cukup jelas banget nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman viewers bisa mencontoh ya kan, ini banyak banget ternyata dari ide-ide teman-teman cosplay untuk bisa survive di masa pandemi ya kan. Contohnya ya bikin foto or whatsoever, bikin konten ya kan. Dan ini semoga menjadi ilmu yang baru untuk sobat-sobat Finity ya kan. Jangan lupa juga untuk subscribe Finity Media dan follow IG-nya juga ya di Asik Podcast dan Finity Media juga. Yoi. Oke, Delis. Jangan lupa tuh teman-teman ya, viewers itu jangan lupa ikut kalau misalnya berminat eventnya Lisa di mana, Lis? Di showtime.co.id. Di situ masuk aja ke websitenya, habis itu registrasi ke eventnya. Dan kalau kalian sampai tanggal 26 Juli itu akan dibuka registrasinya. Setelah 26 Juli masih bisa registrasi, tapi harus langsung upload foto gitu. Jadi kalau bisa sebelum 26 Juli aja registrasinya. Kalau kalian mau follow Instagram gue, ya, boleh banget dong. Nanti ditaro deh. Langsung aja ke Cherry Limon. Aja. Nanti ditaruh di sinilah sama Mas Editor ya. Iya. Mohon. Oke, kalau gitu teman-teman sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sehat-sehat selalu. Prokes jangan lupa. Intinya dadah. Hai guys, thank you udah nonton. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Yoi. Thank you.